Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Indra Riasa, NIM 210 20 25 dari program studi Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Akselerasi bioteknologi kelautan dalam sektor produksi rumput laut sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan nasional dan Blue Economy Program. Keunggulan sumber daya alam perikanan dan kelautan seperti halnya rumput laut yang berlimpah tersebut memerlukan pengolahan yang tepat, fokus berdasarkan prioritas pembangunan serta melibatkan seluruh komponen bangsa yang terkait karena berlimpahnya keanekaragaman hayati yang tinggi atau kuantitas dan diversitas. Kekuatan industri di sektor perikanan dan kelautan disebutkan memiliki keterkaitan atau backward dan forward link yang kuat dengan industri-industri lainnya. Namun pada pemetaan zonasi wilayah industri seringkali dijumpai industri perikanan dan kelautan hanya mampu berada pada urutan belakang prioritas pembangunan wilayah. Pada sisi yang lain juga diketahui bahwa sumber daya alam perikanan dan kelautan merupakan sumber daya yang semestinya dapat diperbarui sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif, namun akibat eksploitasi yang berlebihan dapat ditemukan banyak daerah yang mengalami overfishing dan kerusakan ekosistem yang semakin parah. Ilmu yang sedang berkembang pesat dekade terakhir adalah bioteknologi kelautan, yaitu ilmu terapan yang melibatkan disiplin ilmu biologi laut, mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler yang menjadi basis pengembangan bidang budidaya perairan atau aquaculture and fisheries biotechnology, marine environmental biotechnology, microbial and extremophile process, marine natural product, serta fungsional genomic. Kemampuan dalam melakukan rekayasa teknologi pengembangan rumput laut Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara Jepang, Cina, Israel, dan Perancis, sehingga perlu dilakukan akselerasi yang menjamin penguasaan bioteknologi kelautan seiring dengan kebijakan program pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia. Kajian Blue Economy program pada produk rumput laut di Indonesia diawali dengan produksi bahan mentah rumput laut Gracillia sp, Gelidium sp, Eucema sp, Sargassum sp, Turbinaria sp, di mana dengan pemanfaatan teknologi industri hasil perikanan dapat diproses menjadi produk antara seperti halnya agar, keraginan, dan alginat. Beberapa negara maju menjadikan bioteknologi kelautan sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan secara masif untuk mendukung perolehan devisa negara. Kontribusi ekonomi dari sektor kelautan terhadap GDP negara Jepang 54% dari total 4.846,3 US dollar bilion. Cina 48,4% dari total nilai 10.027,6 US dollar bilion, dan Korea Selatan 37% dari total nilai 1.307,9 dolar bilion. Sedangkan Indonesia baru memperoleh kontribusi ekonomi sektor kelautan sebesar 20% dari total nilai 859,3 US dollar bilion. Pada saat ini, Blue Economy Program memungkinkan untuk diterapkan guna mendayagunakan memanfaatkan rumput laut. Namun dari sisi operasional masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia. Di antaranya Indonesia masih bergantung pada impor produk olahan atau agar, alginat, keragenan. Hasil rumput laut, hasil pembudidayaan Indonesia tidak semua bisa terserap oleh pabrik disebabkan oleh faktor di antaranya kualitas rumput laut atau permasalahan bibit rumput laut, kadar air, gel strength, gelion point, melting point. Penelitian yang dilakukan seperti halnya upaya crossbreeding pada rumput laut. Banyaknya permasalahan kualitas rumput laut yang muncul karena memiliki spesifikasi persyaratan tumbuh kembang pada setiap wilayah pembudidayaan.
dan ketersediaan komponen unsur hara yang mencukupi serta kemampuan genetik sangat menentukan keberhasilan strain baru yang ditemukan. Program klusterisasi sentral pembudidayaan rumput laut dan industrialisasi rumput laut telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti di Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun, jumlah unit industri pengelolaan rumput laut Indonesia hanya 28 unit yang tersebar di 13 provinsi, dengan spesifikasi pabrik olahan agar 25 unit dan karagenan 3 unit. Hingga 2014, produksi rumput laut di Indonesia sebagian besar masih berkutat pada tahapan penyediaan raw material dan relatif sedikit yang memulai produksi antara agar karagenan, serta belum mampu secara mandiri bergerak pada industrialisasi final produk farmasi, food, industrial, grades. Langkah-langkah terkait pemberdayaan produksi rumput laut nasional. 1. Transfer teknologi. Perlunya melakukan diseminasi dan akselerasi keilmuan marin bioteknologi pada setiap tahapan produksi maupun penelitian yang dilakukan oleh stakeholder dalam negeri atau industri rumput laut, pembudidaya rumput laut, balai riset atau unit pelaksanaan penelitian di bawah koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan serta perguruan tinggi. 2. Incorporate teknologi in existing industries. Perlunya mempelajari sistem manajemen dan teknologi produksi pada beberapa industri rumput laut yang terkemuka di luar negeri sehingga pada tahap awal dapat melakukan studi banding dan bahkan memberikan fasilitas industri rumput laut luar negeri terkemuka guna memungkinkan pendirian industri cabang atau branch factor di dalam negeri. Business development. Perlunya melakukan upaya dan pemberian dorongan atau insentif guna mencetak wirausahawan rumput laut yang handal. Entrepreneurs development, capital and funding, economic and financial incentives, technical assistance, commercialization and market assistance, serta pendampingan bisnis atau business assistant. 4. Attraction of foreign investment. Perlunya melakukan identifikasi dan promosi bagi perusahaan olahan rumput laut potensial dalam negeri yang didirikan serta mendukungkan kebijakan pemerintah untuk mendukung upaya pemantapan kinerja perusahaan tersebut dengan memperhatikan nilai tambah produk yang dihasilkan. 5. Investigation critical mass. Perlunya melakukan perhitungan atau analisa terkait dengan cost and scaling strategis, patents and intellectual property produk yang dihasilkan, applied research dengan akselerasi kajian bioteknologi kelautan guna menghasilkan produk yang memenuhi standar nasional, standar internasional. Increase investigation capabilities and negotiation sehingga mampu memetakan dan menguasai jaringan pemasaran produk rumput laut. Yang keenam, social and environment empowerment. Perlunya peningkatan pengetahuan bagi pihak terkait dengan produksi rumput laut. Human resource development baik secara kultural and society, serta mempertahankan pembinaan melalui kluster pembudidayaan rumput laut. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.